Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Kali ini aku bakal bahas mengenai bahasa menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky merupakan salah satu tokoh psikologi kognitif yang berkembang asal Rusia. Nah, apa sih bahasa menurut beliau? Menurut beliau, bahasa merupakan alat utama dalam perkembangan kognitif dan sosial anak. Yang menyatakan bahwa bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga alat berpikir. Menurut Vygotsky, bahasa juga membantu anak dalam mengorganisasi pikiran, menyelesaikan masalah, dan berinteraksi sosial. Di sini Vygotsky memperkenalkan dua konsep penting dalam bahasa. Yang pertama itu ada private speech, bicara kepada diri sendiri, dan zone of proximal development atau ZPD. Private speech atau bicara kepada diri sendiri ini di mana anak bicara sendiri sebagai cara untuk mengarahkan berpikir dan berperilaku. Nah, kalau yang zone of proximal development atau ZPD tadi merupakan perkembangan optimal terjadi ketika anak dibantu oleh orang dewasa atau teman sebayanya yang lebih mampu dalam menyelesaikan tugas di mana anak tersebut belum mampu untuk melakukannya sendiri. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai 3 tahap perkembangan bahasa menurut teori Vygotsky, yaitu ada tahap sosial, egosentris, dan internal. Oke, yang pertama itu adalah tahap sosial atau social speech, di mana usianya terjadi pada usia 0 sampai 3 tahun, di mana cirinya anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi langsung dengan orang lain. Oke, untuk penjelasannya pada tahap ini biasanya bahasa ini berada pada tahap yang bersifat interpersonal atau antar individu, dan anak bicara untuk meminta sesuatu, mengekspresikan perasaan, dan merespon orang lain. Dan pada tahap ini bahasa itu bersifat untuk alat komunikasi eksternal, bukan untuk berpikir, di mana tujuannya untuk membangun koneksi sosial dan kosakata awal. Nah, berikut beberapa contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bisa mengajak bicara bayi walau belum bisa diajak bicara. Contoh lainnya, bisa mengajak bayi menyanyikan lagu yang sederhana. Dan juga bisa bermain bersama sambil menunjukkan benda dan menyebutkan namanya. Oke, yang kedua yaitu adalah tahap egocentris atau private speech, di mana terjadi pada usia 3-7 tahun, yang dicirikan di mana anak mulai berbicara kepada diri sendiri saat bermain atau berpikir. Penjelasannya di sini di mana bahasa itu digunakan untuk mengatur perilaku diri sendiri dan tidak digunakan untuk bicara kepada orang lain, dan juga belum menjadi pikiran internal. Pada tahap ini, Vygotsky melihat sebagai transisi penting dalam komunikasi eksternal ke internal. Di sini tujuannya itu untuk membangunkan kemampuan berpikir mandiri dan memecahkan masalah. Contoh mengimplementasikannya di mana orang tua bisa memberi instruksi yang mendorong anak untuk berpikir dan bicara sendiri. Orang tua bisa memberi instruksi, coba kamu susun balok ini satu persatu ya, dan anak akan menyelesaikannya dengan berpikir sendiri. Orang tua juga bisa mengajak anak untuk berdiskusi atau menyelesaikan sesuatu permainan. Orang tua juga bisa mengajak anak untuk bermain peran, misalnya bermain dokter-dokteran. Oke, selanjutnya itu adalah tahap terakhir, yaitu tahap internal atau inner speech. Biasanya terjadi pada usia 7 tahun ke atas dan ditandai dengan anak mulai berbicara atau berpikir dalam hatinya tanpa menyuarakan keras-keras. Untuk penjelasannya di mana bahasa sudah biasa digunakan untuk merenung, untuk merencanakan, dan untuk menyelesaikan masalah dalam hatinya. Pada tahap ini sebagai tahap untuk menandai dengan adanya kematangan kognitif dan berpikir secara abstrak. Dan tujuannya itu untuk mengembangkan kontrol diri, perencanaan, dan berpikir reflektif. Guru atau orang tua juga bisa mengajak berdiskusi atau bercerita tentang perasaan si anak. Dan juga bisa mengajak anak untuk menulis jurnal atau diary cerita mereka. Orang tua juga bisa memberi tantangan untuk berpikir logis lewat tanya jawab atau bermain teka-teki. Oke,
Udah di penghujung video, untuk kesimpulannya yaitu menurut Vygotsky terbagi menjadi 3 tahap penting dalam bahasa. Yang pertama itu adalah tahap sosial sebagai alat komunikasi luar. Yang kedua itu adalah tahap egosentris untuk mengarahkan diri secara verbal. Yang ketiga itu adalah tahap internal sebagai alat berpikir dalam hati. Dari ketiga tahap tersebut menunjukkan bagaimana bahasa berevolusi yang tadinya menjadi alat komunikasi menjadi alat berpikir yang sangat penting dalam perkembangan kognitif. Dan dengan melakukan implementasian tahap-tahap ini berarti adanya aktivitas aktif dengan anak secara verbal sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Oke, jadi semakin sering anak diajak berkomunikasi dengan makna, maka semakin berkembang pula kemampuan anak dalam berpikir dan belajar. Sekian, aku Diva Putri Aulia. Wassalamualaikum.